Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah dan DPR mulai membahas skema rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. DPR memberikan sinyal setuju apabila pemerintah menaikkan harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liter. Rapat kerja Komisi 7 DPR bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dilaksanakan di gedung DPR Rabu siang. Rapat tersebut menunjukkan bahwa Menteri ESDM memastikan pemerintah masih mencari cara terbaik dalam menentukan skema kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan solar. Pemerintah juga telah menentukan besaran kuota tambahan BBM bersubsidi, mengingat kuota untuk BBM bersubsidi diprediksi habis Oktober mendatang. Ketua Komisi 7 DPR, Sugeng Suparwoto menjelaskan ia setuju apabila pemerintah berencana menaikkan harga BBM Pertalite menjadi Rp10.000, namun tetap ada subsidi kepada yang berhak dan distribusinya harus tepat sasaran. Kenaikan kurang lebih 30% saja, eksplisit Nasdem. Nah, saya setuju tuh kata-katanya Pak Ketua itu, instruksi. Harga Rp10.000. Nah, itu saja. Lantas saya setuju. Pada sektor-sektor lain yang harus disubsidi dengan ketat adalah Kenaikan harga BBM bukan berarti mencabut subsidi. nah inilah, ini Maman ini ya inilah yang kita kemukakan gitu. Subsidi tetap ada, tetapi kalau Mantap, Pak Ketua. per liter itu berarti masih subsidi juga. Karena Pertalite harga keekonomiannya adalah 17.000 kan begitu. Nah itulah. Setuju. Itu kurang lebih naik 30%. Tetapi di samping subsidi masih ada, tetap sebagaimana juga. Subsidi harus tepat sasaran. Yang berhak mendapat subsidi lebih dari yang lain. Ingat, karena semua masih subsidi nih kalau naik 10.000. Dengan harga tetap 7.600 itu adalah hanya untuk kendaraan roda 2, angkot, dan untuk solarnya tetap harga 5.150. Pemerintah menyiapkan beberapa skema alternatif kebijakan harga bahan bakar minyak atau BBM untuk mengantisipasi bengkaknya subsidi BBM. Alokasi subsidi energi yang tahun ini sudah mencapai Rp502 triliun berpotensi bertambah hingga Rp700 triliun jika tidak ada pengendalian konsumsi BBM atau kenaikan harga BBM. Sinyal perubahan harga bahan bakar minyak semakin terasa kuat setelah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah menyiapkan skema alternatif harga BBM. Bahkan dalam waktu dekat, skema alternatif harga BBM akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo untuk diputuskan. Menurut Menko Airlangga, kapan pengumuman kebijakan harga BBM masih menunggu skema alternatif mana yang diputuskan pemerintah. Sebelumnya pemerintah memperkirakan alokasi volume subsidi BBM jenis Pertalite dan solar akan habis pada Oktober 2022. Padahal pemerintah sudah menambah alokasi BBM bersubsidi dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter. Ya, artinya skemanya pemerintah sudah siapkan beberapa alternatif dan tentu kita akan dalam waktu dekat kan akan dilaporkan ke Bapak Presiden. Ya. Menunggu dari skenario yang diambil nanti. Ya, baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran subsidi energi yang sudah disetujui DPR pada tahun ini sebesar Rp502 triliun. Apabila konsumsi BBM subsidi melewati kuota yang ditetapkan, maka anggaran subsidi energi harus diubah. Di dalam hal ini kita mengikuti apa yang sudah di-approve, karena kan kita tidak bisa melakukan alokasi yang belum disetujui oleh kan kayak gitu. Nah, mekanisme yang ada yaitu kalau seandainya kemudian nanti ada tagihan yang lebih banyak di audit oleh BPK, ya berarti dia meluncur di tahun 2023 dan membebani APBN 2023 kan seperti itu, ya kan? Terdapat sejumlah opsi yang muncul untuk menangani jebolnya subsidi BBM. Di antaranya, pemerintah menaikkan anggaran subsidi sampai mendekati Rp700 triliun dengan risiko beban APBN akan semakin berat. Opsi lain, pemerintah mengendalikan konsumsi BBM, terutama solar dan Pertalite.
Adapun opsi terakhir, harga BBM subsidi dinaikkan. Tim Liputan Metro TV. Benarkah pemerintah dan DPR menyepakati kenaikan harga BBM? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno. Selamat malam, Mas Edi. Baik, Mas Edi, jadi sudah ketok palu belum nih harga Pertalite naik menjadi 10.000? Mas Edi, suaranya belum keluar. Kalau ketok palu, saya kira kewenangan itu sepenuhnya ada di tangan pemerintah, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kenaikan itu. Tetapi memang kita sudah minta tadi dalam rapat dengar pendapat agar pertama, satu, kita telah menyepakati adanya kenaikan volume Pertalite dan solar dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter, dan solar dari 15 juta kiloliter menjadi 17 juta kiloliter. Itu yang kita tadi minta untuk ditegaskan kembali. Nah, apakah kemudian pemerintah melakukan pembatasan ataukah pemerintah melakukan perubahan pola untuk penyaluran subsidi dari produk menjadi kepada yang bersangkutan, kepada para pihak yang berhak menerima, ataukah kemudian menaikkan, tentu itu adalah opsi yang sebelumnya ada di tangan pemerintah. Meskipun demikian, kami telah sampaikan bahwa untuk subsidi tahun ini saja yang jumlahnya sudah 502 triliun, itu yang menikmati itu bukan mereka yang berhak. Jadi dari 502 triliun subsidi yang ada di jalan sekarang ini, itu 70% itu untuk mereka-mereka yang justru memiliki kemampuan. Jadi memang terjadi pemborosan. Jadi ibaratnya subsidi ini kita bakar di jalan untuk mereka yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu kami merasa bahwa karena penikmat dari BBM bersubsidi ini adalah mereka yang mampu, jadi salah satu opsi yang memang patut dipertimbangkan adalah penyesuaian harga. Tetapi bagaimana penyesuaian harganya, apakah dilakukan secara sekaligus, apakah dilakukan secara bertahap, apakah naiknya 10%, 20%, 30%, itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Oke, tapi rekomendasi dari Komisi 7 bagaimana, Mas Edi? Apakah setuju dengan kenaikan Rp10.000 untuk Pertalite? Kita kalau dalam artian setuju atau tidak setuju, itu tentu kembali lagi, ini kan ranahnya eksekutif. Kami dalam hal ini hanya dalam artian melaksanakan fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan itu nanti kita lihat ya bagaimana misalkan saja dampaknya terhadap inflasi, bagaimana dampaknya terhadap daya beli dan pertumbuhan ekonomi GDP, bagaimana dampaknya terhadap misalkan saja permasalahan kemiskinan, apakah kemiskinan meningkat atau tidak. Nah, saya kira hal-hal itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah, dan ini akan menjadi bagian ranah pengawasan yang kami akan lakukan. Tetapi yang perlu kita sampaikan dan kami tegaskan di sini, tidak hanya kenaikan harga BBM subsidi saja yang menjadi pokok permasalahan, ada permasalahan juga yang menyangkut satu pola penyaluran, dan kemudian juga masalah payung hukum. Payung hukum yang kami sudah sampaikan selama 2 masa sidang ini, bahwa perlu adanya revisi Peraturan Presiden 191 tahun 2014. Sehingga nanti ke depannya sudah jelas diatur siapa saja yang berhak menerima subsidi tersebut, siapa saja yang berhak menerima subsidi melalui mekanisme apa. Apakah melalui penyaluran subsidi berbasis digital seperti yang dilakukan Pertamina melalui My Pertamina, ataukah melalui pola penyaluran yang tadi saya sampaikan kepada orang dibandingkan kepada produk. Jadi hal-hal itu saya kira secara simultan harus dijalankan bersama-sama. Oke, tapi dari sekian banyak opsi yang tersedia, Mas Edi, menurut Anda yang paling bisa menekan inflasi, kenaikan harga karena inflasi, kemudian juga bisa menjaga daya beli masyarakat, itu opsi yang mana? Apakah kenaikan tetap jadi, tapi pola untuk subsidinya juga diperketat, atau seperti apa? Ya, kalau memang harus dilakukan, kalau kita mempertimbangkan daya beli, mempertimbangkan inflasi, ya tentu opsi yang terbaik adalah tetap memberikan tambahan subsidi. Ya, tetapi memberikan tambahan subsidi kan artinya kita justru memberikan kemewahan kepada orang-orang justru yang mampu. Saya kira disinilah adalah salahnya.
Ya, tetap oleh karena itu kami melihat bahwa memang hampir tidak terelakkan bahwa akan terjadi kenaikan harga. Tetapi berapa dan bagaimana pola kenaikan harga tersebut secara bertahap, langsung, dan lain-lain, itu sepenuhnya menjadi ranah pemerintah. Jadi ini yang kami anggap untuk membatasi pembatasan BBM bersubsidi rasanya sulit ya, karena kita tidak ingin melihat bahwa adanya antrean-antrean kendaraan yang ada untuk menunggu mendapatkan jatah BBM. Kita juga tidak ingin bahwa pembatasan tersebut kemudian justru menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan masalah sosial yang baru. Oke, terakhir Mas Edi, jika betul sampai 70% ya tadi angkanya salah sasaran, subsidi dinikmati oleh 70% orang yang seharusnya tidak mendapatkan subsidi tersebut. Bagaimana memperkecil atau menutup celah salah sasaran ini, kebocoran subsidi ini? Apakah perlu selain tadi regulasinya diperketat, apakah perlu ada tambahan sanksi misalnya? Oh ya, kami juga sudah sampaikan kepada pemerintah selain regulasi dalam bentuk Perpres 191 tahun 2014 yang wajib segera direvisi, kita juga minta supaya dilakukan pengawasan. Pengawasan dalam bentuk pengawasan fisik, baik di SPBU yang ada, dan itu harus dilakukan melalui bentuknya itu adalah kami usulkan Satgas. Jangan hanya sekedar pengawas-pengawas yang disiapkan oleh Pertamina, oleh BPH Migas dan lain-lain, itu tidak akan mencukupi, ada belasan ribu SPBU soalnya. Juga dalam bentuk digitalisasi SPBU, sehingga memang ada CCTV, bisa terekam, bisa terlihat, bisa terdata siapa saja yang membeli BBM, dan yang terakhir memang pemberian sanksi. Tetapi sanksi kan harus ada payung hukum dulu ya. Nah, oleh karena itu kita mendorong, mendesak bahkan agar payung hukum itu cepat untuk ditetapkan dalam bentuk revisi Perpres tersebut. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Edi Suparno telah bergabung bersama kami dalam diskusi di Prime Time News hari ini.